sahabat Trubus, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Intan. Seperti biasa, majalah Trubus akan mengupas editorial di setiap bulannya. Saat ini kita akan mengupas editorial Trubus Maret 2024. Tapi ada yang menarik nih. Biasanya kan kalau majalah Trubus itu mengulas topik mengenai tema buah, perkebunan, tanaman hias. Nah, saat ini kita mengulas topik mengenai pupuk. Nah, nih covernya nih. Saya tidak sendirian ya di sini ya. Saya nanti akan ditemani sama Mas Fajar Ramadan. Halo sahabat Rebus, bukan nanti dong Tuan, sekarang Oh ya, ya. sekarang ya Mas. Oke, Mas Fajar udah di samping saya. Oke, Mas Halo. Fajar. Ya. Boleh tahu nggak Mas? Ini kan Trubus mengulas topik mengenai pupuk. Ya. Nah, Kenapa? berbeda dengan biasanya nih Mas. Kenapa nih Mas? Kalau biasanya komoditas kan ya. Ini kalau kenapa majalah Trubus edisi Maret ini mengulas pupuk ya Tan. Tentu panjang ya. Kita juga kan lihat fenomena terakhir kali ini kan. Produksi pangan, lain-lain kan. Apalagi di dalam negeri ini agak terhambat. Gimana? Contoh deh kasus yang baru ini. Beras bisa mahal, itu kan pangan. Nah, tentu kan selain ada masalah di hilir, kita juga tentu ada masalah di hulu, produksinya seperti apa. Nah, pupuk ini adalah salah satu teknologi intensifikasi. Intensifikasi itu apa Tan? Jadi intensifikasi itu menambah teknologi pada luasan lahan tertentu. Jadi nggak nambah luasan. Nah, pupuk salah satunya. Jadi kenapa edisi Maret ini kita menopikan pupuk, beragam inovasi pupuk yang nggak hanya satu ya, beragam ya. Jadi biar produksi tanaman atau produktivitas pangan di Indonesia itu bisa naik, sehingga kalau naik kan pangan kita berdaulat gitu kan. Oke. Jadi kebutuhan pangan terpenuhi begitu. Jadi di hulu ya, ini pilihan juga inspirasi buat sahabat Trubus yang ingin meningkatkan produktivitas di lahan pertaniannya. Oke, Seperti berarti itu. latar belakang permasalahannya sebenarnya dari hulunya dulu tadi ya Mas ya. Betul, Kalau betul. saya tarik ulur Betul, ke betul. belakang ya, dari hulunya. Nah, tadi kan Mas Fajar sempat nyinggung nih terkait inovasi ya Mas ya. Betul, betul. Nah, kalau ngomongin inovasi nih di majalah edisi kali ini ada inovasi apa nih Mas terkait pupuk? Terkait pupuk ya, ini fokus ke pupuk ya Tan ya. Jadi sebetulnya ada beragam. Tentu kalau pupuk itu kan ada, oke gampangnya aja lah kita pakai bahasa masyarakat ya, umumnya ada pupuk organik, ada pupuk kimia lah, atau sebetulnya keduanya itu kimia, sama-sama kimia ya secara akademisi, tapi ya kita gampangnya organik dan kimia. Nah, jadi dua sisi itu ada inovasinya Tan. Dari organik itu kalau kita highlight deh, ada pupuk organik cair, tapi bukan sembarang pupuk organik cair gitu. Jadi ada asam amino di sana itu dalamnya itu. Jadi asam amino tuh tergolongnya Inovasi relatif baru. Lalu setelah itu ada juga pupuk yang sifatnya nano. Jadi nano. Jadi energi nano itu partikelnya sangat kecil sehingga mudah diserap oleh tanaman. Lalu ada juga nano itu nggak hanya dari yang organik aja, nggak dari POC juga, ada yang dari sintetisnya, kimianya ada nanosilika. Itu sama-sama ukurannya nano tapi spesifikasi silika gitu. Ada diulas di sini juga. Oke. Lalu ada juga inovasinya pupuk majemuk ya. Mungkin relatif agak lama, tapi ini inovasi baru, lebih lengkap, kompleks pupuk majemuk itu. Seperti itu di topik itu. Siap. Berarti tadi banyak banget ya Mas ya, ada yang bikin menarik nih. Nano itu kan masih ibaratnya kalau di dunia pertanian mungkin masih banyak yang belum tahu Mas ya. Betul. Nah, ini ada gambar jagung mulus banget nih Mas. Oke. Apakah ini salah satu upaya penggunaan pupuk-pupuk yang inovasinya? Disebutkan tadi ya. Iya. Ya, ini saya terima kasih sekali kepada Bung Dede nih yang mengambil gambar. Jauh-jauh ini kisahnya, namanya ini beliau adalah Pak Heri Supriyadi ya, di Pamengpeuk. Jadi di mana itu Mas? Garut. Dari Garut pun masih jauh ke selatan Jawa lagi. Barat ya Mas. Jawa Barat, tapi itu masih ke selatan lagi Tan. Jadi memang sudah berbatasan dengan Australia itu. Karena memang itu jauh udah pantai gitu ya. Jadi ceritanya gini, lanjut singkat cerita nih, Pak Heri Supriyadi ini adalah petani jagung lah ya beliau itu. Nah, pada kemarin itu tahun-tahun lalu itu 2023-an itu agak sulit mendapatkan pasokan pupuk yang bersubsidi itu. Jadi dia mencari alternatif. Nah, dari kolega dapatlah ini nih pupuk POC, pupuk organik cair yang kaya asam amino ya. Daripada kan sulit pupuk, lalu pakailah beliau itu POC itu, dan hasilnya ternyata luar biasa Tan.
Kalau sebelumnya dia itu cuman 1,7 ton di lahan 1,7 ton. seluas 4.200 meter persegi ya. Nah setelah pakai POC itu hasilnya bisa sampai setengah ton gitu. 3,5 ton. Berarti 2 kali lipatnya ya Mas Hampir ya? 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Setelah Oke, pakai oke. POC itu kayak asam amino itu. Ternyata dari dulunya itu musibah, ternyata dia ada berkah ternyata. Oke, dari dulunya panennya yang cuman 1,7 bisa jadi 3,5 ton. Mungkin bagi sahabat Trubus yang menyaksikan ini bisa jadi rekomendasi nih, bisa jadi sumber inspirasi ya Mas ya. Betul, Kebanyakan kan kalau di masyarakat petani biasanya pupuk yang digunakan kan seringnya kan kayak pupuk tabur. Betul. Masih takut kayak gitu ya Mas ya, pakai inovasi baru tuh emang udah terbukti hasilnya. Nah, ini cerita dari Pak Heri ya, cerita dari Pak Heri. Ini udah jagungnya kualitasnya oke ya Mas ya. Itu kalau di foto kan mulus banget kayak gitu ya. Ini kalau Pak Heri nambahin juga selain hasil meningkat juga serangan hama ke jagung itu lebih rendah Tan. HPT-nya ya Mas ya. Jadi lebih rendah. Jadi tanamannya sehat, lalu serangan hamanya jadi lebih rendah seperti itu, sehingga biaya produksinya juga kan biasanya kan kalau katakanlah dulu katanya sebelum pakai inovasi ini dia harus kasih pestisida, insektisida gitu. Sekarang biaya produksinya lebih rendah. Kalau dihitung-hitungan di luasan yang sama sebelum sama setelah menggunakan POC, pengakuan Pak Heri itu ada peningkatan laba sampai 13 jutaan gitu. Wow. Ya bisa memang itu ya Mas ya, karena kan dia kan produksi naik. Biaya produksinya turun. Berarti kantongnya semakin tebel dong. Betul. Oke. Ada cerita lain nggak Mas? Jadi kalau diulik selain di jagung mungkin Mas. Jagung. Nah nanti aku bahas asam amino dulu nih Tan, sebentar sebelum pindah ya. Jadi kalau ngobrol sama peneliti BRIN Bu Seli Salma, ternyata wajar aja asam amino itu bagus katanya buat tanaman itu. Jadi kalau sifatnya POC itu kadar nitrogennya setidaknya ada 2-8% di POC-nya itu. Lalu asam amino itu selain katakanlah buat tanaman, berperan juga buat tanah Tan. Jadi mikrob-mikrob di tanah itu merangsang jadi aktif gitu. Jadi tanah yang semula katakanlah kurang sehat jadi lebih sehat. Jadi kan nggak hanya ke tanaman langsung, jadi semua gitu holistik. Sehingga fotosintesis tanamannya jadi optimal sehingga hasil panennya bagus. Begitu ceritanya. Berarti nggak boleh asal juga memilih pupuk organik cair ya Mas ya. Betul. Salah satunya tadi harus ada kandungan asam amino ya Mas salah satunya kreasi. Karena kebetulan Trubus juga mengeluarkan loh POC asam amino. Trubus ada ya Mas ya? Ada. POC brandnya Trubus. Pupuk Trubus. Jadi biar sahabat Trubus tidak pusing kayak gitu ya. Nah, ini salah satunya pupuk yang dikeluarkan oleh Trubus itu sudah mengandung asam amino dan itu udah terbukti kualitasnya betul. Dari kualitas dari produksi itu sudah oke. Beberapa mengalami peningkatan lah produksi. Selanjutnya Mas. Nah ini sesuai yang kita omongkan kan. Jadi memang ini udah banyak diuji ya untuk POC juga, yang POC terutama POC Trubus kayak asam amino ini enggak hanya tadi di jagung aja. Beberapa kebun lain ada yang sudah coba di bawang merah. Ini tanaman bawang merah ya Mas ya? Bawang merah, cabai juga sama mengalami peningkatan produksi. Coba boleh kita next aja ini POC Trubus ya. Nah ini, jadi di padi ini ya Tan ya? Iya di padi. Di mana ini Mas? Ini padinya itu masih di Garut juga, tapi sebenarnya ini aku hanya mengilustrasikan sebetulnya. Jadi memang gampang sekali pakai POC itu gitu. Ya sama aja kayak aplikasi semprot lainnya gitu. Aplikasi merata pada, jadi artinya buat petani itu nggak usah adaptasi lagi gitu. Kalau misalnya semula biasa pakai pupuk cair kimia ya sama aja. Sama aja ya Mas ya. Biasa pakai aplikasikan pestisida ya sama aja, cuma nanti ada dosis dan takaran tertentunya aja sesuai seperti itu. Berarti kalau dari gambar ini aplikasinya spray ya Mas ya? Spray ke tanaman, ke tanah bisa. Berarti kalau spray kan sedikit ya Mas ya. Jumlahnya kan sedikit kan. Jadi betul. Dari segi biaya juga hemat atau gimana Mas? Iya, relatif lebih hemat. Ini di padi ya. Selanjutnya. Nah, ini masih di Garut daerah Wanaraja. Ini namanya Pak Jayadi Eka Hidayat ya di Wanaraja. Jadi ternyata kan kalau tadi kasusnya udah pada sama padi sama jagung. Nah, ini ke bawang merah nih. Kalau pengakuan Pak Jayadi itu panennya jadi lebih cepetan. Oh, jadi
dia Berarti komparasinya sama tetangganya yang nggak pakai. berarti nanti kaitannya ke biaya produksi ya Mas ya kalau lebih cepat ya? Lebih ngepres Iya, ya? iya, iya. Karena kan kalau misalnya panen lebih panjang, otomatis dapat duitnya juga lebih lama Oh gitu. iya, dapat duitnya lama, ngerawatnya juga Nah, lama. ada biaya tambahan. Kalau pengakuan Pak Jayadi itu, kalau bawang merah yang dia tanam sama ya sama tetangganya itu Hmm. 58 sampai 60 hari itu udah panen. Sementara di tetangganya itu Normalnya 70 sampai 90 hari. Jadi mangkas lumayan 30 waktunya. harian ya, mangga sekitar 20-30 20 ya, harian ya. dua mingguan lah minimal, itu udah kerasa banget 2 mingguan juga, itu lebih Iya, cepat itu, seperti itu. cepet dapat cuannya, hemat biayanya. Betul, betul. Oh iya betul. Mas, ini kalau yang dipegang sama Pak Jayadi ini kan ada dua ya, ada yang bentuknya lebih besar sama yang lebih kecil. Ini sebenarnya berbeda atau sama aja Mas? Sama aja, Oh itu sama sama aja. aja. Itu isinya cuman memang kemasannya yang berbeda ya. Oke, Seperti jadi itu. sebenarnya dari kandungannya tuh sama aja. Betul. Sahabat Trubus tuh mau pilih yang kemasan lebih mini, tentunya harganya lebih hemat, Betul. sama kemasan yang lebih besar, lebih awet ya Mas ya berarti. Alternatif pilihannya tuh, pilihannya aja. Alternatif. Oke, pupuk udah ya Mas ya. Iya. Kita lanjut. Oh, ada yang menarik nih Mas. Ini inovasi apa ini Mas? Jadi ini masih dari rangkaian topik ya kan. Sebenarnya arahnya itu tadi kan udah aku katakan beragam pupuk, tapi ada arahannya itu pemupukan berimbang gitu. Pemupukan berimbang. Berimbang dalam arti ini apa? Jadi tepat dosis, tepat guna. Nah, ini adalah salah satu inovasi dari IPB, namanya Reni Smart. Jadi Reni itu Rice Nitrogen Analysis Reni Rapid Smart. Tools. Jadi lebih cepat gitu. Cepat untuk mengetahui jumlah pupuk yang diperlukan gitu, dari hijau daunnya itu Oke. bisa kedeteksi. Berarti kayak dokter tanaman gitu dong Mas, model alatnya atau gimana? Iya, iya, iya. Tinggal dijepit daunnya kalau Di diagnosa gitu. diagnosa. Jadi kalau hijaunya ada indeks hijau nanti kan. Jadi indeks hijau daunnya itu wah misalnya segini. Biasanya kan kalau mau panen misalnya 7 ton per hektar. Oh berarti butuh nitrogen atau pupuk berapa banyak? Ada. Nanti kalau hijaunya seperti ini indeksnya kebutuhannya gimana? Jadi pupuknya itu berimbang gitu. Oke, berarti dari hasil analisanya itu kita bisa tahu ya Mas ya jumlah pupuknya berapa biar gak Betul, kebanyakan, betul. biar gak kekurangan. Kekurangan, Jadi betul, betul. hasilnya biar maksimal, tapi biayanya juga nggak terlalu banyak. Betul, Karena betul. kalau berlebihan juga buat tanaman nggak terlalu bagus dan boros juga kan Boros, Mas? betul, Oke. betul, betul. Reni. Oh ya bentar Mas, ini kan namanya Reni. Tadi singkatannya Rice. Rice Nitrogen Analysis Rapid Tools. Rice. Berarti ini memang khusus buat tanaman padi atau Padi. gimana? Padi ini terutamanya buat padi itu. Jadi ada dua ya, softwarenya bisa di-download di Play Store, ada juga alat buat penyepitnya seperti itu. Oke, berarti secara fisiknya tuh ada alatnya Ada buat alatnya jepit juga, gitu, betul, terus betul. nanti hasil analisanya itu masuk ke dalam aplikasi yang ada di Play Betul, Store tadi betul. ya. Jadi siapapun bisa menggunakan itu kalau Play Oke, Store oke, oke. seperti itu. Terutama petani kekinian ya, petani kekinian harus mencoba nih. Ini kan kalau tanaman padi kan sebagian besar yang ada di Indonesia kan tanamannya padi ya, karena Betul. pangan pokoknya ya Pangan Mas pokoknya ya. padi. Oke, di pupuk nih ada Reni. Selanjutnya Mas, kita bahas ini eksplorasinya ya Mas ya. Buah Iya, iya. apa di buah? Ya, buah apa ya? Ini ada di mana Mas? Ada di Ini mana? kalau eksplorasi ini adalah tulisan luar dari Dr. Adi Bejo Suwari. Beliau itu adalah dosen pendidikan biologi dari Universitas Samudra dari Aceh ini Oh, tuh. dari Aceh. Aceh Selatan. Ini namanya buah bahru namanya. Buah baru. Aku juga jujur ini baru melihat gitu. Ini wow gitu. Karena memang ini kiriman Iya. dari Pak Adi ya, Adi Bejo Iya, iya, ya. iya. Ini buah bahru. Jadi kalau aku baca sekilas ya dari literatur, ini banyaknya di Kalimantan nih buah bahru. Oh, di ini. Kalimantan Iya, juga ada? Iya, iya. Ini mirip sama belimbing ini kekerabatannya, jadi Becauria angulata namanya ini. Nah, tapi di Aceh Selatan ternyata juga ada juga seperti itu buah bahru ini. Jadi Pak Adi Bejo itu sering melakukan eksplorasi ke hutan-hutan. Jadi plasma nutfah yang katakanlah potensial buah-buah langka. Salah satunya yang ditemukan adalah ini buah bahru Buah ini. baru. Berarti Bahru. rasanya gimana Mas? Nah itu Pernah aku nyoba penasaran. Aku penasaran. Kita next. Ini kan penasaran kulit luarnya. Ini Oke. ada dalamnya. Ada dalamnya. Ada. Tadi kan kayak belimbing ya disebutkan Kekerabatan kayak. belimbing. Oh, Nah, kerabatnya kerabat kekerabatan belimbing. belimbing dekat. Oke. Beda spesiesnya. Oh ini warnanya ungu ya Ungu Mas ya, ya, dalamnya daging menarik. buahnya ya. Dan ini buat sahabat Rubus nggak hanya buah ini aja, ada buah lain-lain loh di eksplorasi edisi Maret kali ini. Oke, apalagi tuh Mas? Nanti biar sahabat Rubus yang baca. Nanti baca sendiri ya di sini ya. Eksplorasi. Jadi ada aku jadi- sedikit spoiler, ada
jenis durian-durian hutan juga ada di sini yang Oke. unik-unik. Durian-durian hutan, Biar durian tertarik lokal ya. berarti ya Betul, Mas ya. betul. Oke, ini lanjut lagi yuk. Kemana? Ini apa ini Mas? Kentang ya? Kentang. Jadi kalau tadi udah kita jalan-jalan ke Aceh Selatan, Geser lagi kemana nih? ini agak ke bawahnya sedikit di Medan, ini di Sumatera Utara. Masih di luar Jawa ya? Masih di luar Jawa. Kita kan satu Indonesia terbaik kita. Jadi ini adalah ceritanya adalah ada peningkatan kentang, pengoptimalan kentang gitu dengan teknologi budidaya bertingkat. Jadi, Budidaya bertingkat tuh gimana nih Mas? Budidaya bertingkat. Jadi ini kalau budidaya bertingkat itu dari segi hasil kita baca hasilnya dulu dong. Ada peningkatan sekitar 60-70%. Gede 60 kan? 60-70%. Nah, ternyata kalau spoiler aja ini sedikit ya. Ternyata bukan hanya jual untuk hasil kentang konsumsi. Jadi lahannya itu optimalnya itu ada pengoptimalan buat benih juga Tan. Buat pembibitan berarti ya Mas ya? Bibit sekaligus hasil di satu lahan yang sama sehingga hasil panennya petani di sana itu meningkat. Ini inovasi yang dilakukan di Medan salah satu di sana. 2020 ini sekarang banyak petani. Menarik. Itu ada caranya diulas nggak Mas di lengkap dong, kita ulas lengkap. Jadi how to do step by stepnya ada artikel how to do-nya ya Mas ya? Ada how to do. Jadi buat sahabat Trubus yang mau coba mempraktekkan bisa di edisi Maret ini langsung dicek ya sahabat Trubus. Oke, ini berarti di komoditi sayuran Mas. Oke. Kita geser lagi kemana nih Mas? Ke komoditi. Wah, lucu sekali ini apa nih? Tadi kan dari Medan, kita ke selatan, ini di daerah Banten, ini provinsi Banten. Oh di Banten. Banten. Ini ada ini adalah tebak ini. Apa nih Mas? Berapa tahun ini? Ya kalau dari imut-imutnya sih saya menduga ini di bawah 1 tahun. Ini ya, sebetulnya ini adalah kambing dewasa di atas 1 tahun. Ini adalah namanya kambing pygmy Tan. Kambing pygmy ini dari Afrika, ini Afrika. Jadi arahnya kambing hias. Ini kambing dewasa. Kambing hias ya? Kambing hias dewasa. Tapi ya mentok sih ukurannya cuma sampai 40-50 cm. Berarti memang dia itu keunggulannya itu mini. Makanya dia dijadiin hobi ya Mas ya? Iya, lebih ke hobi ini? Lebih ke hobi ini. Oke. Kalau nonton film animasi atau animasi bukannya film fiksi itu ada istilahnya kan. Ada kurcaci atau hobbit. Nah ini. Di dunia nyatanya ini ya Mas ya? Pygmy ya kecil. Jadi jangan salah, ini kecil-kecil ini cabai rawit harganya itu. Berapa Mas? Yang lepas sapi aja sudah 10-15 juta itu. Waduh. Ngalahin kambing yang biasa ya, kambing potong biasa ya. Karena memang jatuhnya kan hobi ya sekarang Mas. Kalau yang dewasa bisa nyampe 25 jutaan seperti itu. Mas, ini kan dari Australia ya tadi? Bukan, Afrika. Bukan. Dari Afrika. Nah, dibawa ke sini tuh berarti udah terbukti adaptif atau harus ada teknik-teknik tertentu gitu Mas? Kalau dari segi perawatan sama seperti kambing yang pada umumnya. Jadi ini kalau disebut adaptif sudah relatif adaptif gitu kan sebetulnya. Tapi memang ini ya kalangan hobi sih ya yang masuk ya. Berarti sebenarnya memang dari cuannya aja yang besar. Kalau lebih dulunya lebih ke hobi, kesenangan cuan mengikuti seperti itu. Oke. Tapi maksudnya dari segi pemeliharaan sama kan ya macam-macam enggak susah ya kayak gitu enggak. Apalagi kan mini lebih enak. Banyak bahkan beberapa pehobi itu di dalam rumah kan udah kayak kucing. Oh gitu. Nah jadi bisa jadi sumber inspirasi baru ya Mas. Betul, kan hewan baru gitu. Hewan kesayangan, kesayangan ya. Ya. Bisa kayak kucing, kayak kelinci yang kayak gitu ya biasanya ya. Anjing. Nah ini bisa jadi inspirasi baru nih, ada kambing hias ternyata loh. Nah kalau apa namanya kan udah hobi nih. Kalau semisal memang udah penanganannya udah bisa, itu bisa jadiin bisnis juga ya Mas ya ke depannya ya. Tentu. Oke, sumber cuan lagi deh. Selanjutnya kita mau bahas. Wow. Itu duriannya menggiurkan sekali Mas. Ya, itu durian apa Mas? Itu kalau yang dipanen itu kayaknya jenis bawor kalau nggak salah. Oh bawor. Bawor ya, bawor. Ini dari Banten sekarang kita ke Sulawesi Tengah, Parigi Mutong. Ini lanjutan dari kemarin kan kita udah bahas durian, A to Z ekspornya. Nah, ini kita tuliskan cerita pionir di sana, salah satu pionir ya. Pekebun durian yang sukses, namanya Pak Iketut Kari ya di Parigi Mutong sana. Di Bolano Lambunu ini kalau ini aku ke sana langsung ya, luar biasa kan. Jadi 6 jam atau 8 jam dari kota Palu. Dari kota Palunya.
Jadi satu kabupaten itu luar biasa di sana potensinya ya. Nah lanjut aja cerita ke Pak Ketut ya. Pak Ketut itu jadi di artikel ini menceritakan pengalaman beliau dari awal merintis dari dulu. Trennya montong, trennya apa, sekarang beliau lagi mengembangkan jenis-jenis baru kayak super tembaga gitu. Jadi menginspirasi lah buat sahabat Trubus lah. Jadi berkebun durian sampai 40 hektar sekarang itu. Wow. Jenisnya banyak banget dan Kemarin Mas Fajar nyobain nggak di sana? nyobain dong. Ada. Rasanya gimana Mas? Wah rasanya enak. Enak. Apalagi gratis. Oh, enggak nih, Mas, bercanda. Oke. Jadi Komplit kan, jadi referensinya semua jenis ada. Sampai durian pelangi pun berarti ada. lebih kayak ke sentra gitu dong Mas? Iya, Atau gimana? Iya, bisa disebut sentra baru juga, sentra sana. Jadi nggak cuma tampilannya aja yang menggiurkan kayak gitu ya, tapi rasanya juga Wow, sana. kan Mas Fajar yang bisa bercerita. Oh cerita. Iya kalau di sana itu kalau bicara montongnya ya, kan udah aku bilang kemarin mengkal pun udah manis. Memang di sana itu apa Iya. ya? Masih rada mentah gitu kan, mengkel tuh masih rada mentah gitu mengkal kan. aja udah manis. Jadi Udah memang manis. iklimnya mendukung gitu. Oke, Dari oke. berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu daerah sana itu. Jadi bisa jadi rekomendasi buat sahabat Trubus yang suka traveling ya Mas ya, yang suka Betul. traveling kayak gitu bisa didatangi di Palu di mana Di namanya Mas ini tadi? namanya Parigi Motong, Kabupaten Parigi Parigi Motong. Motong. Oke. Boleh, boleh. Lanjut lagi kita mau bahas. Ada videonya juga, Tan. Oh, ada videonya. Oh, nanti Ada. bisa dicek ya Mas ya di channelnya Ada, Trubus ada, ya. ada. Oke, udah tayang ya di channel Trubus. Kalau semisal sahabat Trubus penasaran, gimana nih kita mau traveling ke sana, mau eksplorasi ke sana. Nah, ada tuh rekomendasi videonya. Nanti linknya bisa menyusul lah ya Mas ya. Bisa. Nah, ini bunga apa ini Mas? Ini kayaknya kamu yang lebih tahu. Karena kamu yang nulis. Oke, aku awalin nanti kamu tambahin aja nih. Jadi kalau ini adalah bunga Amorphophallus titanum ya. Amorphophallus titanium. Kenapa Bahasa amor? Karena itunya. amor itu love itu, cinta itu amor. Soto itu. Itu Enggak. Kalau bahasa Perancis kan? iya, kan, tapi amor. ini kan bahasa Latin, dari Latin Iya. kan, adaptasi. Nah, lanjut biar nggak salah fokus. Ini aku awalin ya, nanti tambahin kalau kurang. Jadi gini, biasanya kan di luar Jawa kan banyak berbunganya itu, tapi ini uniknya ada di Bekasi kan, Iya, ada di Bekasi. Dan ada bisa dibungakan juga. Mungkin kalau teknik memuakan apa-apa, Intan lebih tahu, silakan. Waduh. Karena Intan yang nulis. Oke, sebenarnya ini kan bunga Amorphophallus titanum atau mungkin bisa bangkai. disebut dengan bunga bangkai, gitu ya betul. Mas ya. Oke. Kalau berdasarkan dari pengamatan yang kemarin itu sebenarnya bunga ini itu memang berbunganya memang lama sih, 4 Susah tahunan, ya. ya. Buat perdana itu 4-5 tahun Ya, perlu 4-5 tahunan. Cuman sebenarnya kalau dari segi perawatannya itu cukup mudah. enggak, ya Easy. cukup mudah sebenarnya, Tapi ada tinggal triknya. tinggal menyesuaikan saja ya dengan iklim yang ada di sini. Nah, ini tuh kemarin ada di daerah Bekasi, ada YouTube-nya juga. Ada juga ya. Ada YouTube-nya juga. Nah, coba sahabat Trubus cari deh. Amorphophallus titanum Trubus kayak Ada gitu. di channelnya Ada juga. di channelnya majalah Trubus. Jadi- Bunganya memang raksasa banget, itu ke atasnya bisa 4 meteran loh Mas. Wow. Itu Ini berarti lebih dari sini berapa ya. kali tinggi badan saya? Berlipat ya. Oke. Jadi kalau ngelihat Berarti katakanlah bisa di berbagai tempat juga dengan treatment khusus bisa ya Tan ya? Bisa. Kita gunakan. Iya, soalnya di luar Jawa pun juga ada. Di sini juga ada Oke, jadi rekomendasi juga buat sahabat Turbus yang pengen lihat ini. Iya, nggak nggak sejauh-jauh. jauh. Ya, di daerah Bekasi. Oke, next ya Mas ya. Oke. Ini apa ini Mas? Aren ya? Bukan. Nira. Ini adalah gula kelapa. Oh, gula kelapa. Ya sama sih sama niranya. Sama sih. Aku juga kasat mata nggak tahu. Tapi ini ceritanya Tan. Coklat-coklat gitu. Ya gimana Ya, Mas ini ceritanya? adalah kelompok tani hutan Nira Queen. Hmm. Lokasinya ada di Banyumas. Oh, di Banyumas, Jawa Banyumas. Tengah ya. Jawa Tengah. Kalau Banyumas itu Purwokerto, kabupatennya Banyumas. Kabupaten Tapi Banyumas. sor dengan Purwokerto. Nanti sahabat Trubus bisa komen di sini kenapa seperti itu ya. Jadi intinya ini adalah pengalaman dari kelompok tani hutan itu, dari semula kan jualnya gula cetak biasa. Iya. Nah, lalu berinovasilah bikin gula semut. Akhirnya mereka itu sudah bisa menjangkau mancanegara. Jadi Wow, ekspor dong. ekspor, jadi udah rutin 20 ton ke Amerika sama Jerman karena udah punya sertifikat juga, Ceres Jerman. Jadi katakanlah sertifikat organiknya Jerman gitu loh. Nah, 16 ton organik, sisanya belum ya, tapi memang udah ekspor menjangkau mancanegara. Itu
luar biasa, menginspirasi sekali kelompok tani hutan ini. Jadi buat sahabat Trubus, siapa tahu nih yang terinspirasi bisa ada di edisi Maret Oke. ini. Jadi peluang bisnis juga bisa berarti ya Mas Betul, ya? betul, betul. Pasarnya masih terbuka. Terbuka apalagi gula. Pasar ekspornya. Kemarin aren ini gula kelapa nggak kalah Oke, potensinya. nggak Next, kalah coba next. potensinya. Next, ini Next, kemasan next, buat oh, lokal iya. ini udah kayak gini nih. Oh, Tapi gula semut ya Mas ya? iya, udah bentuknya gula semut. Oke. Selanjutnya Mas? Nah. Nah, Apa? ini apa ini Mas? Ada kunyit, ada. Tapi ngomong-ngomong kunyit, saya suka loh Mas. Kunyit? Jamu kunyit asem. Oh, bagus, bagus, bagus. Ini ada khasiat apa nih yang ada di dalam gambar ini? Kalau khasiat di dalam gambar ini, jadi kan sebentar lagi kita menjelang bulan Ramadan ya, Iya. bulan puasa. Jadi dari artikel ini hanya salah satu contoh aja. Ini ramuan kunyit itu adalah buat imunitas ya. Jadi selama berpuasa itu biar kita tetap bugar. Ini kunyit salah satu bahannya. Sebetulnya di edisi Maret ini ada beragam herba pilihan, itu kombinasi, ada kunyitnya, ada jahenya, ada misalnya lengkuas, itu bisa diracik kan. Jadi Oke. herba itu menunjang kita selama puasa biar tetap fit, biar tetap bugar misalnya. Jadi gangguan-gangguan katakan pencernaan, gastritis atau mah gitu kan, dengan herbal itu bisa terentaskan, mencegah gitu. Dan ada konsumsi waktunya tepatnya kapan? Ada di sini. Ada racikannya ada? Ada Resepnya? resepnya ada dari Resepnya herbalis ada. terpercaya tentunya. Dari herbalis ya, jadi bisa jadi sumber inspirasi nih buat sahabat Trubus. Ini kan sebentar lagi mau menjelang bulan puasa ya, biar kita tetap fit. Nah itu ada tuh resep yang bisa dicontek Iya. di sini. Jadi tidur lebih lelap, pencernaan optimal sehingga metabolisme tubuh kita optimal sehingga Oke. puasanya fit. Puasanya Just bisa nggak lebih bolong-bolong. Oke, terima kasih banyak Mas Fajar. Banyak banget yang kita ulas Banget. tadi ya. Tapi sebenarnya itu nggak seberapanya ya. itu hanya spoiler sedikit aja. Itu hanya spoiler Selengkapnya aja. bisa- Selengkapnya tuh di sini lengkap banget. Nanti kalau saya jelaskan semua sama Mas Fajar jelaskan semua di sini seharian nggak cukup ya Mas ya. Spoiler juga. Biar sahabat terus baca sendiri lah. Oke. Nanti sahabat Trubus bisa cek sendiri di edisi Maret 2024. Sahabat Trubus bisa dapat di toko terdekat atau di toko online-nya Trubus Online Shop ya Mas ya. Iya, toko Sudah- oranye, toko hijau ada. Iya, semuanya sudah tersedia. Nanti di sini ada ya biasanya. Suruh aja editor biar di sini ada. Semuanya sudah lengkap di situ. Oke, terima kasih banyak Mas Sama-sama, Fajar sudah Intan. menemani saya mengulas edisi Maret Terima 2024. kasih. Terima kasih buat sahabat Trubus sudah menemani kita berdua. Dadah.